Dan Habib Lutfi itu memang sama saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya tuh nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh meminta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Saya tuh meminta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Dia foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif, Ahmad Aidit ya. Kita ngerti. Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian bernuansa sara di media sosial Twitter. Sony terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Kalau gua cantik pakai pakai jilbab, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Ini gua tahu. Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi itu sebelum ditangkap. Saya itu berniat mau bertemu. Saya berniat akan minta maafnya itu nggak usah lewat lewat medsos. Nanti kelihatan kita tidak ada kesungguhan. Saya akan kumpulkan uang, kita bawa keluarga, kita beli tiket rapid test, kita berangkat ke Jawa Timur. Jawa Tengah, Pekalongan. Ya. Lantaran cuitannya di media sosial yang dianggap menghina ulama NU, Habib Lutfi bin Yahya, Muanas menyertakan sejumlah barang bukti. Salah satunya tangkapan layar cuitan Maher At-Tuwailibi di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik dan ujaran kebencian kepada Habib Lutfi. Ya, saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajir lah, orang-orang yang mencintai habaib. Ke pihak penyidik dan ke pihak kepolisian bahwa demi Allah nggak ada niat menghina Habib Lutfi, karena saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Habib Lutfi, tidak ada masalah, tidak ada terlibat konflik, dan beliau saya tahu ulama besar. Habib Lutfi bin Yahya itu ulama besar, ulama yang nasional, yang dihormati. Saya tuh meminta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Saya tuh meminta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Sebelum ditangkap polisi pada Kamis subuh 3 Desember lalu, Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dia merasa tidak punya perasaan dengan Habib Lutfi dan amat menghormatinya. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher saat ditemui detik.com di Bareskrim Sabtu petang 5 Desember 2020. Dia ingin menabung agar bisa bersama keluarga menemui Habib Lutfi langsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Sony alias Maher tak ingin meminta maaf lewat media sosial untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Sambil berurai air mata, dia menyatakan ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi yang diketahuinya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan ulama besar yang disegani. Maher kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah berniat menghina Habib Lutfi. Apa yang dia sampaikan di Twitter beberapa waktu lalu hanya merespons cuitan orang lain. Ketika itu, kata Maher, seorang netizen menyebut dirinya cantik saat mengenakan sorban di kepala. Atas cuitan tersebut, dia pun membalas, "Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya." Tulisnya disertai foto Habib Lutfi bin Yahya. Kalimat itu menuai banyak kritik dan kemarahan netizen karena dianggap menghina Habib Lutfi yang selama ini dikenal amat santun dan disegani masyarakat dan para tokoh. Habib Lutfi juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Ustadz Maher dilaporkan ke polisi oleh Mu'anas Salaidit yang mengklaim sebagai kuasa hukum Habib Lutfi bin Yahya pada Senin 16 November 2020. Pada bagian lain, Maher mengungkapkan latar belakang pendidikan, keluarga, tokoh ulama yang menjadi panutannya, asal-usul nama dia, hingga hubungannya dengan Habib Rizik. Ustadz Maher At-Tuwailibi alias Sony Eranata kini mendekam di tahanan. Ustadz Maher ditahan usai menjadi tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial. Maher sebelumnya ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 04.00 WIB, Kamis 4 Desember 2020. Sejumlah barang bukti disita polisi, mulai dari ponsel hingga satu buah KTP milik Sony Eranata. Ustadz Maher ditangkap berdasarkan laporan polisi bernomor LP /B_006777/10 Romawi /2020 Bareskrim pada 27 November 2020. Dia terancam 6 tahun penjara. Dalam kasus ini polisi juga mempertimbangkan pendapat ahli bahasa dan ahli ITE. Saksi lain pun sudah dimintai keterangan. Inilah yang jadi pertimbangan kepolisian hasil koordinasi hasil verifikasi dengan ahli, baik itu ahli bahasa dan ahli ITE. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 3 Desember 2020. Awi juga menunjukkan barang bukti berupa tangkapan layar cuitan Ustadz Maher yang diduga mengandung ujaran kebencian bernada sara. Terlihat ada cuitan yang ditulis oleh pemilik akun Twitter @ustadzmaher. Cuitan ini pun disertai oleh foto Kiai karismatik NU Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian Awi pun memberi penekanan pada dua kata, yaitu kata cantik dan jilbab. Polri mengindikasi adanya upaya penghinaan terhadap ulama dalam cuitan yang merupakan narasi terhadap foto. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kata kunci dalam kasus ini yaitu kata cantik dan jilbab. Karena di sini dipastikan postingannya iya tambah cantik pakai jilbab. Kayak kiainya Banser ini ya, terang Awi. Ini jadi clue-nya di situ. Kata kuncinya cantik dan jilbab itu untuk perempuan, sedangkan kiai itu laki-laki. Kiai itu adalah ulama yang ditokohkan sehingga mewakili tokoh yang diutamakan gitu, sambungnya. Awi menyebut hal inilah yang membuat pelapor atas nama Waluyo Wasis Nugroho yang merupakan anggota Banser mempolisikan Ustadz Maher. Polisi menduga hal ini dapat menimbulkan perpecahan antar golongan dan kelompok masyarakat. Kita tahu sendiri bahwasanya ulama itu yang diutamakan di agama Islam, sehingga mewakili penamaan tokoh orang-orang yang punya nilai religi yang tinggi tidak sembarangan. Sehingga ada beberapa orang yang melaporkan hal tersebut, khususnya dari rekan-rekan Banser Nahdlatul Ulama yang melaporkan peristiwa pidana tersebut yang kita duga terjadi penghinaan yang menjadikan delik yang kuat untuk menghasut dan menimbulkan perpecahan antar golongan dan kelompok masyarakat. Jelasnya, setelah melalui pemeriksaan intensif, Ustadz Maher pun resmi ditahan Bareskrim Polri. Penahanan ini berlaku selama 20 hari. Rupanya, Maher pernah dilaporkan di Polda Jawa Timur karena dugaan menghina Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Laporan ini dibuat oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara atau PGN Jatim. Sekretaris Jenderal PGN Jawa Timur, Waluyo Wasis Nugroho mengatakan, laporan ini dilayangkan karena menilai cuitan akun Twitter @ustadzmaher tidak pantas. Selain itu, cuitan yang dimaksud Waluyo saat Maher menyebut Gus Dur adalah kiai buta. Namun saat ditelusuri di akun @ustadzmaher, cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana bisa seorang akun Ustadz Maher ini bisa seenaknya jari tangannya menghujat para guru bangsa? Banyak postingan dia menghina Gus Dur, menghina Habib Lutfi. Kata Waluyo di Surabaya, Jumat 4 Desember 2020. Waluyo mengatakan dua tokoh ini merupakan tokoh besar di Indonesia, bahkan di dunia. Dia pun menyayangkan cuitan dari Maher yang menuliskan kalimat tak pantas. Dua tokoh ini kan ikon Muslim Indonesia.
sangat disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat muslim dunia, oleh tokoh-tokoh agama lain. Kok seperti ini Maher menuliskan kata-kata tidak pantas buat beliau-beliau ini, imbuhnya. Tak hanya itu, Waluyo juga merasa sikap Maher ini tak bisa dibiarkan. Akhirnya pihaknya melaporkan akun Maher ke Ditreskrimsus Polda Jatim Surabaya pada 16 November 2020 lalu. Waluyo berharap Maher bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau bisa hukum seberat-beratnya karena terlalu sering, biar ada efek jera. Jadi hukum maksimal kalau jaksa hanya mendakwa 4-5 tahun, ini bisa 12-15 tahun. Jadi ke depan tidak ada yang sembarangan. Tambahnya, Waluyo berharap seluruh pihak bisa mengambil pelajaran dari ditangkapnya Maher agar tidak mudah melontarkan ujaran penghinaan, apalagi dengan kalimat yang tidak pantas sehingga memicu perpecahan di tengah masyarakat. Saya harap ini selesai. Semoga ini jadi pelajaran bagi siapapun yang merasa dirinya tokoh untuk mengakhiri polemik ujaran kebencian ini. Apalagi dia mengaku sebagai ulama, jangan sampai dia menyebar kebencian kepada golongan yang lain, imbuhnya. Ustadz Maher, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Tapi apapun kan para habaib kan bukan nabi, bukan yang dimaksud. Wenang-wenang saja, wajar-wajar saja kalau oknumnya melakukan maksiat kan. Ya tapi kita tidak boleh kita globalkan harus semuanya jelek lah, tidak. Menghargai keturunannya tetapi tetap kita tidak bisa menerima kemaksiatannya. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kritis. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Ustadz Maher At-Tuwailibi, saya mau bertanya, kalau wanita udah punya suami terus tidur sama orang lain, gimana Ustadz? Ceraikan atau dia kok kepalanya 100 kali ke tembok, setelah itu kok jari-jemarinya ya kau taruhkan asam jawa, asam jeruk nipis, udah gitu kau ikat kakinya dua-duanya, kau ikat kanan dan kiri, kau gantung di kamar mandi, baru kau ceraikan.